Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Harumnya bunga tidak dapat melawan arah angin, sebagaimana harumnya kebajikan yang dilakukan oleh seseorang. Bhikkhu Sangha yang sangat saya muliakan, para romo, ramani, para upasaka, upasika, serta semua yang hadir dalam acara pelimpahan jasa yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung, juga yang mengikuti acara ini secara langsung melalui media sosial, ataupun yang menyaksikan acara ini dalam dokumentasi di waktu yang lain. Pada kesempatan ini kita mengikuti upacara pelimpahan jasa yang pada prinsipnya kita melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa kebajikan ini kepada mendiang, yang mungkin mendiang orang tua kita, mungkin mendiang kakek nenek kita, leluhur kita, atau bahkan juga hewan peliharaan kita, juga bisa semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, yaitu mereka-mereka yang pernah berkumpul bersama dengan kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Disampaikan di dalam awal perjumpaan kita bahwa harumnya kebajikan itu dapat melawan arah angin, tidak sebagaimana harumnya bunga maupun harumnya dupa dan lain sebagainya. Tentu kalau kita memperhatikan di lantai bawah Wihara Buddha Loka, ada berbagai persembahan untuk para mendiang yang tadi juga kita sudah lihat bersama. Kemudian juga ada pemasangan dupa dan sebagainya. Kalau diperhatikan, asap dupa itu selalu mengikuti arah angin. Jadi kalau arah anginnya ke utara, asap dupanya juga ke utara. Anginnya arahnya ke selatan, asap dupa juga ke selatan. Namun, ketika seseorang melakukan banyak kebajikan, maka perbuatan baik itu bisa melawan arah angin, bisa tersebar di seluruh penjuru. Maksudnya adalah bahwa kalau kita sekarang melakukan pelimpahan jasa, kita mengingat jasa-jasa kebajikan para mendiang, karena mereka walaupun sudah tidak berkumpul dengan kita, mereka itu sudah pernah berbuat baik. Kalau harumnya bunga itu hilang seiring dengan layunya bunga, hancurnya bunga, busuknya bunga, tetapi harumnya kebajikan masih ada, masih tertinggal, walaupun orangnya sudah sakit, walaupun orangnya sudah meninggal, walaupun orangnya sudah hancur karena meninggal sudah cukup lama, tetapi kita masih tetap mengingat kebajikannya. Dan kita tetap memasang foto-foto mendiang, karena kita tahu mereka lah yang sudah berbuat baik.
Saudara-saudara, ketika kita melakukan kebajikan dengan pelimpahan jasa seperti itu, kita bukan hanya sekedar mengenang mereka yang sudah berbuat baik, sekedar mengenang apakah mereka itu masih punya rencana-rencana yang perlu kita wujudkan. Bukan hanya sekedar mengenang nasihat-nasihat apa yang sudah mereka sampaikan semasa hidupnya untuk saya jalankan. Tetapi kita juga hendaknya bertekad bahwa saya juga harus menjadi orang-orang yang layak dikenang di masa depan. Karena saya satu ketika, tubuh ini pasti akan layu, tubuh ini pasti akan lemah, tubuh ini pasti akan meninggalkan kehidupan ini, tubuh ini pasti akan hancur. Seiring dengan kehancuran tubuh kita, apakah yang dapat kita tinggalkan untuk keluarga kita? Apakah yang dapat kita tinggalkan untuk lingkungan kita? Karena kalau tadi dikatakan harumnya bunga searah dengan angin, harumnya kebajikan itu melawan arah angin, berarti kita disarankan untuk memperbanyak kebajikan. Karena pada satu ketika nanti saudara, kita yang hari ini melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, para mendiang yang berhubungan karma dengan kita, pada satu saat kita pun akan menjadi foto yang disembayangi sebagaimana yang ada di lantai 1 wihara Buddha Loka Tulungagung tersebut. Kita secara bergiliran akan menuju kematian. Tetapi sebelum kematian datang pada kita, kita hendaknya mengembangkan kebajikan, agar kebajikan kita layak dikenang, kebajikan kita dapat tersebar ke seluruh melawan arah angin. Saudara-saudara, apakah kebajikan yang perlu kita lakukan? Dalam pertemuan yang singkat ini, dengan kondisi saluran internet yang mungkin mati hidup, kehidupan seseorang yang lahir, mati, terlahirkan kembali, mati lagi, kita secara singkat akan belajar beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kebajikan di dalam kehidupan ini. Kebajikan yang pertama yang harus kita miliki, syarat utama yang harus kita miliki adalah keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Bukan yakin dengan agama tertentu misalnya, tapi yakin pada hukum perbuatan. Bahwa kalau saya melakukan kebajikan, buahnya kebahagiaan. Kalau saya melakukan kejahatan, buahnya penderitaan. Keyakinan ini yang harus kita miliki sekuat-kuatnya. Agama apapun kita hendaknya menyadari hukum sebab dan akibat. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang kita panen. Kita menabur jagung, benih jagung, akan memanen juga jagung. Kita menabur benih padi, kita juga akan memanen padi. Kalau kita menanam kebajikan, kita pun akan memetik kebahagiaan. Keyakinan ini yang harus kita miliki baik-baik, dan keyakinan ini yang kita buktikan dengan berbagai kebajikan yang kita lakukan sepanjang waktu.
waktu. Mulai melek mata pagi hari sampai malam hari kita istirahat. Kita berusaha mengisi pikiran kita dengan kebajikan. Kita berusaha mengisi ucapan-ucapan kita dengan kebajikan. Kita berusaha mengisi perilaku-perilaku kita dengan kebajikan. Dan kita nanti membuktikan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan membuahkan kebahagiaan untuk kita. Kalau kita sudah bisa membuktikan seperti itu, kita semakin yakin bahwa dalam hidup ini tugas kita adalah berbuat baik, dan berbuat baik. Jika kita sudah menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita, maka yang kedua adalah kita mulai mengendalikan perilaku kita dengan menjalankan minimal 5 latihan kemoralan. Latihan untuk tidak membunuh, latihan untuk tidak mencuri, latihan untuk tidak berzina, latihan untuk tidak berbohong, latihan untuk tidak mabuk-mabukan. Kita berusaha melakukan latihan ini sesering mungkin dalam kehidupan. Kita berusaha melakukan latihan ini, menghindari pelanggaran latihan ini sekuat tenaga karena kita yakin bahwa kalau kita bisa menghindari hal-hal yang buruk, kebahagiaan akan datang pada kita. Kekuatan keyakinan yang pertama ini menjadi dasar perilaku bagi kita menghindari minimal 5 hal tadi, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau kita sudah mulai menjalankan kemoralan berdasarkan keyakinan, maka kita juga jangan pernah putus asa untuk memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru, pengertian-pengertian baru, karena begitu kita punya keyakinan yang kemudian kita laksanakan di dalam kemoralan, maka akan muncul pemahaman-pemahaman baru yang itu akan meningkatkan kualitas diri kita. Dan kita juga hendaknya rajin ke wihara, rajin mendengarkan berbagai sumber-sumber dharma, baik yang dari wihara ataupun yang mungkin dari berbagai media sosial. Kemampuan membaca, penglihatan yang bagus. Kita juga membaca buku-buku dharma, buku-buku petunjuk untuk melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Karena semakin banyak kita mendapatkan informasi tentang bagaimana berbuat baik, semakin banyak kesempatan untuk kita melaksanakan kebajikan. Karena kita tahu kebajikan berdasarkan keyakinan kami akan membuahkan kebahagiaan. Saudara-saudara, kita di dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya banyak kesempatan berbuat baik. Bahkan kadang kita diam-diam di rumah, mungkin kita melihat ada tontonan televisi yang bagus, ataupun mungkin ada media sosial yang bagus. Lalu kita mengabarkan kepada teman kita, coba di televisi yang siaran ini, coba didengarkan, itu ada hal yang bagus, yang mungkin penting untuk kamu. Itu sudah berbuat baik. Ketika kita membaca media sosial yang baik dan kemudian juga kita tahu bahwa itu bukan isinya hoax, bukan isinya kabar bohong, kemudian kita bagikan kepada rekan kita, 1 orang atau 2 orang, ini coba, ini ada perbuatan baik, mungkin akan bermanfaat untuk kamu informasinya. Ini sudah perbuatan baik, walaupun kita berbaring di kasur kita, walaupun kita berada di ruangan kita, hanya dengan jari kita sudah bisa berbuat baik. Kalau kita semakin banyak pengetahuan tentang kebajikan itu, maka semakin banyak pula kesempatan kita berbuat baik. Sayangnya, kesempatan berbuat baik itu sering kita sia-siakan.
Kita kadang hanya merasakan hal itu bermanfaat, kemudian kita tidak berbagi kepada lingkungan. Bahkan hanya sekedar berita pun kita tidak berbagi. Apalagi kalau mungkin kita punya sesuatu yang bagus, mungkin pakaian yang bagus kita mau bagikan kepada mereka yang membutuhkan, atau mungkin kita punya makanan enak yang mestinya kita bisa bagikan kepada yang membutuhkan. Kalau yang cuman berita saja kita tidak bagikan, sulit untuk membagikan hal-hal seperti pakaian dan makanan dan yang lain-lain. Tetapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, berbagi berita, berbagi kabar kebahagiaan, maka nanti ketika kita punya pakaian yang bagus, atau bahkan kita sengaja membeli pakaian untuk mereka yang membutuhkan, kemudian kita punya makanan enak, atau bahkan kita membeli makanan untuk mereka yang membutuhkan, kemudian kita juga memiliki sedikit rezeki untuk kita bagikan, mungkin mungkin untuk mereka-mereka juga yang di sekitar kita yang sedang menderita, maka kebajikan inilah yang akan bermanfaat untuk kita. Tadi kita ada kesempatan, tapi kita abaikan karena kita tidak ada kemauan untuk berbuat baik. Tapi setelah kita mendengarkan banyak informasi tentang bagaimana berbuat baik, maka kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus melakukan kebajikan, bahkan yang sekecil itu. Kalau kita sudah memiliki keyakinan, kita kemudian melaksanakan kemoralan, kemudian kita menambah berbagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan kebajikan ini setiap waktu, setiap saat mulai buka mata sampai tutup mata, maka kemudian kita hendaknya juga memperbanyak kemauan untuk berbagi. Jadi kebajikan-kebajikan yang sudah kita pelajari tadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita berbagi kepada lingkungan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita punya pakaian, kita bagikan. Bahkan mungkin kita membeli yang baru untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Kita punya makanan, bahkan kita membeli makanan untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan kadang kita juga berbagi materi dan lain sebagainya. Semua ini perlu diwujudkan. Pengetahuan kebajikan yang kita sudah dapatkan perlu dilaksanakan. Kemudian, saudara, kalau sekarang kita sudah memiliki keempat hal itu, maka kita juga perlu menggunakan pemahaman kita, kebijaksanaan kita. Kita memang punya pengetahuan kebajikan, kita punya keyakinan untuk mewujudkan pengetahuan kebajikan itu. Kita juga sering berbuat baik, tapi gunakanlah kebijaksanaan. Untuk berbuat baik tentu kita juga harus mengetahui kepada siapa kita berbuat baik. Apakah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mereka? Ini semua tentu harus disesuaikan. Misalnya, saya punya pakaian yang bagus. Kemudian saya mau bagikan. Saya punya jaket, saya punya celana panjang, saya punya sepatu, saya punya topi yang bagus. Saya mau bagikan. Tapi saya bagikan kepada para biku. Ya ini tentu tidak cocok. Pakaian Anda yang Anda punyai bagus. Celana yang Anda miliki bagus, masih baru. Sepatunya juga mahal, bagus baru. Topinya juga bagus baru. Tapi tidak cocok untuk para biku. Karena para biku tidak membutuhkan hal itu. Tapi ketika Anda punya topi bagus, kemudian pakaian bagus itu, lalu Anda melihat di lingkungan Anda, oh orang tua saya mungkin, oh kakak atau adik saya mungkin, atau tetangga saya,
atau guru saya, maka kita bisa bagikan kepada mereka. Dan itu yang tepat. Kemudian Anda juga bisa memiliki jubah karena Anda mungkin mencari secara online. Ada orang yang jual jubah, atau mungkin Anda pergi ke satu wihara dan Anda punya jubah, kemudian Anda mau persembahkan kepada para biku, tetapi karena Anda melihat ada keluarga Anda yang tidak punya baju, kemudian Anda kasihkan jubah itu kepada dia, ini juga tidak menggunakan kebijaksanaan. Karena jubah ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Bahkan ketika kita 17-an Agustus dalam suasana seperti sekarang, banyak karnaval misalnya. Lalu biasanya kalau karnaval itu ada juga yang programnya kerukunan beragama. Sehingga nanti dari pemuda di sekitar kita ini, lingkungan kita mengatakan, saya pinjam jubahnya ya, karena ada yang mau kita jadikan ada bikunya, karena ada pemuka agama yang lain, maka agama Buddha kan ada biku. Nah, kita kan nggak suruh biku karnaval, tapi ya kita ada orang yang mau digundul rambutnya, atau kebetulan dia memang sudah nggak punya rambut, saya pinjam jubah ya. Jubah ini tidak bisa Anda pinjamkan sembarangan. Anda hanya menjawab, oh ya, saya kasih kain polos ya, yang warnanya persis warna jubah. Boleh, kain polos, tetapi bukan jubah asli. Karena kalau jubah asli ini ada desainnya. Ya, kalau Anda lihat jubah ini kemudian ada jahitan-jahitan dalam pola tertentu. Ini ada desainnya yang ditunjukkan oleh Sang Buddha sendiri. Dan pakaian-pakaian ini dipakai oleh para biku yang sudah menjalankan upacara tertentu. Jadi tidak untuk karnaval. Nah, jadi kalau tadi misalnya, saya punya jubah nih, mestinya untuk para biku, tapi karena saudara saya sedang membutuhkan, dia tidak punya pakaian nih, sedang mau pergi, ya sudah nih, jubahnya dipakai saja. Nggak bisa seperti itu, karena kita butuh kebijaksanaan. Saya punya keyakinan, saya punya kemoralan, saya suka belajar dharma, saya juga suka kerelaan, tetapi saya juga punya kebijaksanaan. Bahwa saya tidak berbagi ke sembarang orang. Oh ya, itu saudara saya. Ya mungkin saya kasih baju saya dulu, atau kebetulan saya ada baju baru, atau mungkin keluarga saya punya baju yang baru, saya kasihkan saudara saya itu. Bisa. Atau mungkin baju bekas saya masih cukup layak diberikan. Bisa. Tapi bukan jubah ini tadi. Karena jubah ini nanti untuk Anda persembahkan kepada para biku. Ya, nah inilah kebijaksanaan. Demikian pula ketika Anda punya makanan. Wah, saya punya es krim, lalu saya mau bagikan, dan saya tahu si A itu kena diabetes, tapi nggak apa-apa lah, kena diabetes sekali-sekali ya makan es krim. Kenapa? Karena makan es krim kan cuma sekali-sekali. Diabetes kan sepanjang hidup, nanti kamu kan diabetes terus seumur hidup. Ya sudahlah sekarang kamu makan es krim. Ini kita butuh kebijaksanaan. Es krimnya memang enak, es krimnya ya Anda beli sendiri, tapi tidak sesuai untuk orang yang sedang diabetes itu. Anda harus jaga mereka, walaupun Anda punya. Jadi ya Anda makan tidak usah terlalu di depan dia, karena dia hobinya es krim, ya kita makan di tempat yang berbeda. Supaya dia tidak terkondisi untuk meminta ataupun mendapatkan es krim ini. Nah, ini kebijaksanaan. Tapi kalau sekarang Anda lihat teman Anda atau keluarga Anda tidak kena diabetes, nah, silakan berbagi makanan itu. Jadi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, itu semua Anda dapat bagikan dengan kebijaksanaan. Karena Dharma ini mengajarkan Anda untuk berbuat baik, tapi sekaligus dengan kebijaksanaan. Kalau Anda memiliki 5 hal ini, saudara, dan Anda lakukan bukan hanya sekali 2 kali, bukan hanya dalam seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, tetapi sepanjang hidup Anda,
Anda punya keyakinan bahwa perbuatan baik itu kembali pada diri Anda juga kemudian melaksanakan kemoralan minimal 5 kemoralan, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kemudian Anda juga rajin mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan kebajikan Anda dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerelaan berdasarkan kebijaksanaan, maka sedikit demi sedikit, kualitas batin Anda menjadi lebih baik. Kualitas hidup Anda menjadi lebih baik. Dan Anda menjadi orang yang layak dikenang. Anda menjadi orang yang layak didekati. Kita menjadi orang yang pantas untuk diajak bergabung. Menjadi orang yang pantas diajak berkumpul. Ditanyain sesuatu yang mungkin menjadi pedoman untuk hidup orang lain dan sebagainya. Sehingga ketika pada saatnya kita menjadi lemah, ketika pada saatnya kita menjadi layu, ketika pada saatnya kita meninggal dunia sampai hancur tubuh ini, ada sesuatu yang layak dikenang. Sehingga mungkin generasi-generasi selanjutnya juga akan melakukan pelimpahan jasa kepada kita karena kita sudah memberikan yang terbaik semasa hidup kita kepada mereka semua. Sebagaimana para leluhur yang Anda doakan, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, maupun semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda. Maka kita pun pada saatnya nanti, keluarga kita juga akan melakukan pelimpahan jasa karena kita menjadi orang yang layak dikenang. Saudara-saudara, inilah yang menjadi bagian yang disebutkan di dalam Dharma, bahwa harumnya bunga dan lain sebagainya tidak akan mampu melawan arah angin, sebagaimana harumnya kebajikan. Bahwa kalau bunga hanya ada di sekitar kita baunya, sesuai dengan angin, tetapi kalau kita melakukan kebajikan, bukan hanya di kehidupan ini kita mendapatkan penghormatan ataupun mendapatkan pandangan yang layak dari lingkungan, tetapi setelah meninggal pun kita masih layak dikenang. Kita bukan hanya layak dikenang di kota kita sendiri, tapi kita juga layak dikenang di berbagai tempat karena kebajikan yang telah pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, ayo kita melakukan banyak kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Sehingga hasilnya nanti semua kebajikan itu, buah kebahagiaannya akan kembali pada diri kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, para mendiang, sanak keluarga kita, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Semoga Anda semua juga selalu berbahagia dengan memiliki keyakinan, kemoralan, kemudian kemauan untuk belajar hal-hal yang baru, kemudian juga mengembangkan kerelaan dan memiliki kebijaksanaan. Semoga Anda berbahagia di kehidupan ini sepanjang hidup Anda, juga berbahagia di kehidupan setelah kehidupan ini. Semoga semua makhluk, bagi yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.